Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Kurni. Kita akan membahas ya video pembelajaran yang ketiga, yaitu jarak titik ke bidang ya. Yang pertama jarak titik ke titik, yang kedua jarak titik ke garis, sekarang yang ketiga jarak titik ke bidang ya. Tujuan pembelajarannya diharapkan setelah anakku sekalian menonton video pembelajaran ibu, itu dapat menentukan jarak titik ke bidang ya. Jadi jarak titik ke bidang, misalnya ini bidang alfa, ini ada ibu sudah gambar ya nak. Bidang alfa, kita mau menentukan jarak titik A ke bidang alfa. Kita tarik jarak titik A ya, ke bidang alfa yang tegak lurus. Jadi jarak titik ke bidang alfa adalah panjang luas garis yang tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Jadi seperti ini, kita tarik garisnya dari titik A ke bidang alfa, jatuhnya di A aksen ya. Jadi jarak titik A ke bidang alfa yaitu diwakili oleh panjang garis A aksen. Jadi dia tegak lurus garis. Jadi garis A aksen itu proyeksinya sampai jadi A, proyeksinya kemana? A aksen. Jatuhnya di proyeksi A aksen. Lihat ini dia berada memotong dua buah garis yang terdapat pada bidang alfa. Misalnya garis K dan L. Ya, nah, ini garis yang terdapat pada bidang alfa. Jadi jarak luas garis tegak lurus pada bidang melalui dua buah garis yang berpotongan ya, seperti ini. Contoh ya, nah. Ibu kasih balok ABCD EFGH, panjang rusuk AB 10, BC 5, CG 7 ya. Bu, kalau ibu tanya proyeksi titik A ke bidang CD HG ya. Jadi proyeksi titik A ke bidang CDHG. Proyeksi titik A ke bidang CDGH. CDGH atau HG sama. Lihat proyeksinya kemana? Ini jatuhnya kemana? Ini nak ya, ini AD. Tuh. Jadi AD jarak proyeksi titik A ke bidang CDHG adalah titik D. Titik D. Tuh. Titik D. Kalau ditanya jarak titik A ke bidang CDHG adalah, jadi kalau jaraknya ini proyeksinya adalah proyeksi titik A ke bidang CDHG itu sama dengan titik D. Jarak titik A ke bidang CDGH itu sama dengan panjang AD. Kasih lagi satu. Proyeksi titik B ke bidang EFGH ya. Jadi tulis di sini B. Proyeksi titik B pada bidang EFGH. Pada bidang EFGH itu proyeksinya adalah titik F. Ini nah, perhatikan ya. Jadi proyeksi titik B ke bidang EFGH itu jatuhnya pada titik F. Itu adalah titik F. Adalah titik F. Nah, jaraknya, jarak titik B ke bidang EFGH ya, jarak titik B ke bidang EFGH itu sama dengan BF.
Panjang BF. BF, kenapa? Ini lihat ya, BF itu berpotongan pada garis EF dan FG. Tadi, kalau ini tadi A ke bidang CDGH, itu AD berpotongan dengan garis DH dengan CD. Ya, tadi sama ini. Tadi ini A1, A aksen itu dia berpotongan pada garis K dan L. Sekarang kalau kita balok, ini perhatikan, jadi cukup 2 saja Ibu kasih. B tadi proyeksi B ke bidang EFGH itu sama dengan F titik F. Kalau ditanya panjang jarak titik B ke bidang EFGH itu sama dengan panjang BF, ya. BF. BF itu kenapa? Karena BF itu berpotongan dengan garis FG dan EF. Oke nggak? Sudah jelas ya nak sayang? Nah sekarang ibu kasih contoh yang lebih jelas. Ibu kasih contoh kubus. Ya. Ibu kasih contoh kubus di sini. Ibu hapus dulu. Nomor 1 kubus A B C D E F G H. Panjang rusuk 8 cm. Kita gambar kubusnya. Panjang rusuk 8. Pertanyaannya, tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Pertama-tama kita gambar bidangnya ya. Kita gambar bidangnya terlebih dahulu BDG. Nih. Boleh BDG kita gambar. BD itu diagonal sisi, perhatikan. Nah, tuh, diagonal bidang alas. Kita buka lagi BG. Ini juga diagonal bidang BCGF. Nah, sekarang DG kita buka juga. Nah, tuh. Nah, G juga merupakan diagonal sisi bidang CDGH. Tuh. Jadi BDG itu adalah segitiga sama sisi. Ya, perhatikan segitiga sama sisi. Ini boleh Ibu kasih garis bantu ke sana. Nah, C. Ya. Oke, ya. Jadi ini segitiga BDG, jadi jarak titik C ke bidang BDG, ini bidangnya. Nah, ini perhatikan, misalnya Ibu kasih di sini pertemuan bidang, ya, diagonal bidang itu titik O. Nah, kita hubungkan GO. Nah, kenapa? Ini pasti siku-siku. Kenapa ini siku-siku? Nah, karena ini adalah segitiga sama sisi. BD, BG, DG itu sama, ya, sama-sama diagonal sisi. Berarti kalau ini siku-siku. Perhatikan, berarti di mana jarak titik C ke bidang BDG? Kita proyeksikan turun C ke bidang BDG.
Ini BDG nak, jadi pasti otomatis di sini, misalnya di sini jaraknya, ya kita tarik garis, tuh, ini pasti tegak lurus namanya jarak nak. Nah tuh, berarti di sini misalnya ibu kasih C aksen, jadi C aksen itu adalah jarak titik C ke bidang BDG. Ya. Kita boleh mencari GO, ya. GO, perhatikan GO. Kita boleh mencari GO dengan perhatikan segitiga GCO, ya. Jadi perhatikan segitiga GCO. Ini siku-siku, ya. Itu siku-siku karena garis GC tegak lurus pada bidang ABCD. Jadi otomatis GC itu tegak lurus pada garis yang ada pada bidang ABCD. Berarti segitiga GCO itu tegak lurus di C, ya. Jadi perhatikan segitiga GCO, ya, GCO, siku-siku di C. Berarti CC aksen kita boleh mencari dengan menggunakan luas segitiga, ya. Kita cari dulu GO, ya. Ini perhatikan, kita menggunakan rumus Pythagoras, rumus cepat. OC itu adalah setengah bidang diagonal atau diagonal sisi ABCD. Berarti di sini adalah 4/2. Oke. CG itu adalah 8 karena rusuk, ya, ini 8. Jadi GO kita boleh cari menggunakan Pythagoras cepat. 8 kita ganti dengan 4 kali 2. Nah, 2 kita ganti lagi dengan 4/4. Berarti GO sama dengan 4/2. Ini apakah akar 2 tambah akar 4 berarti akar 6, ya. Jadi kita sudah dapat GO 4/6. Sudah dapat, berarti kita sudah bisa mencari jarak titik C ke C aksen dengan menggunakan apa tadi ibu bilang? Luas segitiga, ya. Jadi kita menggunakan luas segitiga. Luas segitiga CGO. Jadi boleh kalau tidak mengerti di dalam keluarkan gambarnya. Nah, kita keluarkan ke sini gambarnya. Boleh begini, keluarkan di gambar sini. Kita. Nah, di sini C, di sini O, di sini G. Berarti ke sana, tuh. Ini adalah C aksen, ya. Kita boleh tulis di sini 8, di sini CO 4/2, di sini 4/6, ya. Ini siku-siku. Berarti ya, segitiga siku-siku CGO itu berarti siku-siku di C. Kita boleh menentukan luas segitiganya. Berarti GC kali CO. Jadi 1/2 kali GC kali CO itu akan sama dengan, kalau di sini jarak merupakan tinggi segitiga, berarti GC alasnya. Jadi 1/2 kali GC kali CC aksen. Ya. Nah, CC aksen itu sama dengan GC kali CO per GC kali CO per GO. Ini GO. Nah, ini GO. Per GO, ini GC, ini GO. Jadi supaya tidak keliru. Ini GC, ini GO ya, nak? Ya. Sudah ngerti sampai sini, nak? Halo anakku sekalian. Ini perhatikan. Jadi boleh kita mencari jarak titik C ke bidang BDG, ya, nak? Tuh CC aksen, perhatikan kita tinggal masukkan angkanya. GC tadi itu kita sudah dapat 8 karena ini panjang rusuk kali CO itu adalah setengah diagonal sisi 4/2.
per GO. GO 4 akar 6. Nah, ini boleh habisnya tuh. Ini ada 8 akar 2. Ini boleh diurai lagi, akar 6 itu sama dengan 8 akar 2 per akar 6 itu akar 2 kali akar 3. Ini. Ya. Tinggal ada 8 akar 3. Sampai di sini, halo anak-anakku sekalian. Ini tinggal dirasionalkan. Ya, kita rasionalkan akar 3 per akar 3 sama dengan 8 per 3 akar 3 cm. Inilah jarak titik C ke bidang BDG. Mengerti anak-anak? Ya, sampai sini? Oke? Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, tentukan jarak titik A ke bidang BDHF. Jarak titik A ke bidang BDHF. Oke, Ibu hapus dulu bidangnya ya nak, supaya kita gambar lagi bidang BDHF. Kita gambar dulu bidangnya nak. Ini BDHF. Oke, ini yang Ibu arsir warna hijau, inilah bidang BDHF. Di mana jarak titik A ke bidang BDHF? Ini perhatikan. Kita A proyeksikan turun ke bidang, jatuhnya di O, ya. AO itu tegak lurus BD, ya. Jadi AO tegak lurus BD. Berarti di sini jatuhnya AO ini. Nah, berarti A proyeksinya ke O. Jadi jarak titik A ke bidang BDHF itu sama dengan panjang AO. Ya? Jadi sama dengan panjang AO. AO tadi itu adalah setengah AC. Nah, langsung 4 akar 2. Oke, anak-anak? Mudah ya? Nah, jadi harus perhatikan gambar bidang. Bidangnya dulu yang kita gambar, baru kita mencari jarak titik ke bidang. Ya. Pertanyaan yang ketiga. Tentukan jarak titik C ke bidang AFH. Ya. Jadi ini sebenarnya yang C. Anak-anakku sekalian, kamu latihan ya, bekerja sebentar setelah menonton video pembelajaran Ibu. Silakan kamu bekerja, kerjakan soal yang bagian C supaya lebih paham, lebih mengerti ya nak. Oke, ya kalau sudah Ibu kasih lagi contoh nomor 2 ya.
5 segi 4 beraturan. Oke, 5 segi 4 beraturan, jadi harus pintar menggambar. 5 jadi 5 segi 4 beraturan. T, A, B, C, D. Panjang rusuk alas. Alas itu 8 cm. Rusuk tegak 12 cm. Tentukan jarak titik T ke bidang alas ABCD. Ke bidang alas ABCD. Ini digambarkan di sini biar kecil-kecil. Iya nah. Silakan. Ambil simpan tutup. Ini aku saat apa? Tutup pak. Atau itu warnanya betulkan. B, C, D. Ini 8, sini 12. Ya, nah, ini gambarnya anak-anak sekalian. Gambar 5 segi 4 beraturan. Yang ditanyakan jarak titik T ke bidang alas ABCD. Jadi kita proyeksikan dulu nak jarak titik T ke bidang alas. Ini alas ABCD. Misalnya ini jatuhnya ini. Perhatikan jatuhnya proyeksi T ke O. Nah, karena O itu adalah titik potong 2 garis. Jadi titik potong antara diagonal sisi BD dan AC. Jadi ini pasti tegak lurus. Nah, jadi jarak titik T ke bidang ABCD itu adalah panjang TO. Ya, ini mudah kita cari lah TO. Ya. Nah, lihat ya, rusuk tegak 12. AC karena rusuknya 8, otomatis AC itu adalah 8 akar 2. OC setengah AC berarti 4 akar 2. T ke alas ABCD berarti TO. Nah ini perhatikan segitiga TOC. Ya, nah, ini boleh kita cari TOC. Jadi kalau dikeluarkan dia begini. Nah, ini O, ini siku-siku, nah ini T, ini C. Tuh, ini 4 akar 2. Tuh. TC itu 12, itu 4 kali 3. Nah ya nah. 12 kita ganti 4 kali 3 sama dengan 4 akar 9. Berarti TO 4 kali akar 9 kurang 2 sama dengan 4 akar 7. Berarti jarak titik T ke alas ABCD itu sama dengan 4 akar 7. Mudah ya Nana? Ya. Jadi jangan lupa setiap soal kita gambar ya, kita gambar bidangnya, kemudian kita koreksikan titik yang akan mau dihitung, titik ke koreksikan turun ke bidang, baru kita mencari jaraknya. Oke sayang? Jadi ada satu soal yang ibu sisakan supaya anak-anakku sekalian bisa melatih supaya lebih paham, yaitu jarak titik C ke bidang AFH. Oke, sampai di sini video pembelajaran ibu. Jadi nanti berikutnya lagi boleh
pertemuan berikutnya boleh anak-anak tanyakan kalau masih kurang jelas, ya nak? Boleh menonton berulang-ulang. Kemudian pikon berikutnya baru boleh bertanya lagi apa yang kurang jelas, ya nak? Oke? Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.